diberi pertama sebagai pengalaman terhebat seumur hidup, dan ia dipuji oleh para komandannya atas keberaniannya. Atas nasihat Menteri Luar Negeri yang baru ditunjuk, Joachim von Ribbentrop yang sangat pro-Jepang, Hitler mengakhiri aliansi Cina-Jerman dengan Republik Tiongkok demi membentuk aliansi dengan Jepang yang akta non-agresi Jerman-Polandia. Pada bulan Agustus, Hitler memberitahu jenderal-jenderalnya bahwa ke Polandia dari tanggal 25 Agustus menjadi tanggal 1 September. Hitler gagal mengalihkan Britania ke posisi netral dengan menawarkan jaminan non-agresi ke Imperium Britania tanggal 25 Agustus. Ia kemudian menginstruksikan Ribbentrop agar mengungkapkan rencana perdamaian menit-menit terakhir dengan batasan waktu yang sangat pendek agar bisa menyalahkan perang yang akan terjadi pada ketidaksigapan Britania dan Polandia. Meski gelisah akan intervensi Britania, Hitler melanjutkan rencana invasi Polandia. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman menyerbu Polandia Barat dengan alasan klaimnya terhadap kota bebas Danzig dan haknya atas jalan ekstrateritorial melintasi koridor Polandia ditolak, yang telah diserahkan Jerman sesuai perjanjian Versailles. Merespon tindakan ini, Britania Raya dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September mengejutkan Hitler dan memaksanya bertanya dengan nada marah kepada Ribbentrop, "Sekarang apa lagi?" Prancis dan Britania segera bertindak sesuai pernyataan mereka, dan pada tanggal 17 September pasukan Soviet menyerbu Polandia Timur. Polandia takkan pernah bangkit lagi dalam bentuk perjanjian Versailles. Ini dijamin tidak hanya oleh Jerman, tetapi juga Rusia. Adolf Hitler, pidato umum di Danzig pada akhir September tahun 1939. Jatuhnya Polandia diikuti oleh apa yang disebut sejumlah wartawan sebagai perang palsu, atau Sitzkrieg, perang duduk. Hitler menginstruksikan dua gauletier Polandia Barat Laut yang baru ditunjuk, Albert Forster dari Reichsgau Danzig Prusia Barat dan Arthur Greiser dari Reichsgau Wartheland, untuk menjermanisasikan daerah mereka, tanpa pertanyaan tentang bagaimana caranya. Ketika penduduk Polandia di daerah Forster harus menandatangani pernyataan bahwa mereka memiliki darah Jerman, Greiser melakukan kampanye pembersihan etnis brutal terhadap penduduk Polandia di daerahnya. Greiser mengeluh Forster mengizinkan ribuan orang Polandia diterima sebagai ras Jerman sehingga mengancam kemurnian ras Jerman. Hitler menolak terlibat, karena ingin menjadikannya contoh dari teori, bekerja untuk Führer. Hitler mengeluarkan instruksi yang tidak jelas dan mengharapkan semua bawahannya menjalankan kebijakan mereka sendiri. Sengketa lain muncul tentang metode Himmler dan Greiser, yang memilih pembersihan etnis di Polandia, melawan metode Göring dan Hans Frank, Gubernur Jenderal Teritori Pemerintah Umum Polandia, yang ingin mengubah Polandia menjadi lumbung padi, Reich. Pada tanggal 12 Februari tahun 1940, sengketa ini awalnya selesai melalui pelaksanaan metode Göring-Frank, yang mengakhiri pengusiran massal yang mengganggu arus ekonomi. Akan tetapi, pada tanggal 15 Mei tahun 1940, Himmler menulis memo berjudul, Pemikiran tentang Penanganan Penduduk Asing di Timur, yang mengusulkan pengusiran seluruh penduduk Yahudi di Eropa ke Afrika dan mengucilkan penduduk Polandia menjadi kelas buruh tanpa pemimpin. Hitler menyebut memo Himmler bagus dan tepat, lalu menerapkan kebijakan Himmler-Greiser di Polandia, sambil mengabaikan Göring dan Frank. Kekalahan dan kematian Adolf Hitler. Pada akhir 1944, baik Angkatan Darat Merah dan Sekutu Barat sedang menyerbu masuk Jerman. Mengetahui kekuatan dan kegigihan Angkatan Darat Merah, Hitler memutuskan memakai sisa tentara cadangannya untuk melawan tentara Amerika Serikat dan Britania yang ia anggap lebih lemah. Pada 16 Desember, ia melancarkan serangan di Ardennes untuk memecah belah Sekutu Barat dan mungkin meyakinkan mereka ikut berperang melawan Soviet. Setelah serangan tersebut gagal, Hitler sadar bahwa Jerman akan kalah perang. Harapan terakhirnya untuk menegosiasikan damai dengan Amerika Serikat dan Britania dibantu oleh kematian Franklin D. Roosevelt tanggal 12 April tahun 1945. Namun, berbeda dengan harapannya, Sekutu tetap tidak gentar. Bertindak dengan pandangannya bahwa kegagalan militer Jerman turut menghilangkan haknya untuk berdiri sebagai suatu bangsa, Hitler memerintahkan penghancuran semua infrastruktur industri Jerman sebelum jatuh ke tangan Sekutu. Menteri Persenjataan Albert Speer dipercaya untuk mengeksekusi rencana bumi hangus ini, namun diam-diam ia tolak. Pada tanggal 20 April ulang tahun Hitler ke-56, Hitler melakukan perjalanan terakhir dari Führer Bunker, perlindungan Führer ke permukaan. Di kebun Reichskanzlei yang hancur, ia menyematkan salib besi kepada sejumlah tentara pemuda Hitler.
Pada tanggal 21 April Front Belorusia pertama pimpinan Georgy Zhukov berhasil menembus pertahanan grup Angkatan Darat Vistula Jerman pimpinan Jenderal Gotthard Heinrichi pada pertempuran dataran tinggi Shiloh dan melaju hingga pinggiran kota Berlin. Menolak situasi tersebut, Hitler menggantungkan harapannya pada pasukan Waffen-SS pimpinan Jenderal Felix Steiner, Armeeabteilung Steiner, Detasemen Angkatan Darat Steiner. Hitler meminta Steiner menyerang sisi utara bukit dan Angkatan Darat ke-9 Jerman diperintahkan menyerang ke utara dalam bentuk serangan jepit. Pada konferensi militer tanggal 22 April, Hitler mempertanyakan serangan Steiner. Ia diberitahu bahwa serangan tersebut tak pernah dilancarkan dan pasukan Rusia sudah memasuki Berlin. Jawaban tersebut memaksa Hitler meminta semua orang selain Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Hans Krebs, dan Wilhelm Burgdorf keluar ruangan. Hitler kemudian marah besar-besaran atas pengkhianatan dan ketidakmampuan para komandannya yang diakhiri dengan pernyataannya untuk pertama kali, bahwa Jerman kalah perang. Hitler mengumumkan bahwa ia akan tetap berada di Berlin sampai perang berakhir, lalu bunuh diri. Pada tanggal 23 April Angkatan Darat Merah mengepung seluruh Berlin dan Goebbels membuat pernyataan yang meminta warga kota ikut mempertahankan Berlin. Pada hari itu pula, Göring mengirim telegram dari Berchtesgaden yang berisi pendapat bahwa karena Hitler terisolasi di Berlin, ia, Göring, harus mengambil alih pemerintahan Jerman. Göring menetapkan batas waktu, lewat dari itu ia menganggap Hitler tidak berkuasa lagi. Hitler menanggapinya dengan menahan Göring dan dalam surat wasiatnya yang ditulis tanggal 29 April, Hitler menyatakan Göring dipecat dari semua jabatan pemerintahan yang dipegangnya. Tanggal 28 April Hitler mengetahui bahwa Himmler, yang meninggalkan Berlin tanggal 20 April sedang mencoba membahas penyerahan diri dengan sekutu barat. Ia memerintahkan Himmler ditahan dan Hermann Fegelein, perwakilan SS Himmler di kantor pusat Hitler di Berlin, dieksekusi. Setelah tengah malam tanggal 29 April Hitler menikahi Eva Braun dalam sebuah upacara pernikahan kecil di ruang peta di Führerbunker. Setelah sarapan sederhana bersama istri barunya, ia membawa sekretaris Traudl Junge ke ruangan lain dan mendiktekan wasiat dan kata-kata terakhir. Peristiwa ini disaksikan dan dokumennya ditandatangani oleh Hans Krebs, Wilhelm Burgdorf, Joseph Goebbels, dan Martin Bormann. Sore itu, Hitler diberitahu tentang pembunuhan diktator Italia Benito Mussolini, yang mungkin mempertegas keinginannya untuk menolak ditangkap. Tanggal 30 April tahun 1945, setelah pertempuran jalanan yang sengit, ketika tentara Soviet berada 1 atau 2 blok dari Reichskanzlei, Hitler dan Braun bunuh diri. Braun menggigit kapsul sianida dan Hitler menembak dirinya. Jasad mereka dibawa naik melalui pintu keluar darurat bunker ke kebun belakang Reichskanzlei yang sudah hancur, kemudian ditempatkan di sebuah kawah bom dan disiram bensin. Kedua jasad kemudian dibakar diiringi suasana pengeboman oleh Angkatan Darat Merah. Berlin menyerah pada tanggal 2 Mei. Catatan arsip Soviet, dirilis setelah jatuhnya Uni Soviet, memperlihatkan bahwa sisa-sisa jenazah Hitler, Braun, Joseph dan Magda Goebbels, 6 anak Goebbels, Jenderal Hans Krebs, dan anjing-anjing Hitler berkali-kali dikubur dan diangkat. Pada tanggal 4 April tahun 1970, sebuah tim KGB Soviet memakai peta pemakaman terperinci untuk mengangkat 5 kotak kayu di fasilitas SMERSH di Magdeburg. Sisa-sisa jenazah dari kotak tersebut dibakar, dihancurkan, dan disebarkan di Sungai Biedritz, anak Sungai Elbe. Gaya kepemimpinan Adolf Hitler. Hitler memimpin NSDAP secara otokratik dengan menerapkan Führerprinzip, prinsip pemimpin. Prinsip ini bergantung pada kepatuhan absolut semua bawahannya kepada pimpinan mereka, sehingga ia melihat struktur pemerintahan sebagai sebuah piramida, dengan dirinya, pemimpin mutlak di puncak. Pangkat dalam partai tidak ditentukan oleh pemilihan umum, jabatan diisi melalui penunjukan oleh pangkat yang lebih tinggi, yang menuntut kepatuhan tanpa pernyataan terhadap keinginan sang pemimpin. Gaya kepemimpinan Hitler adalah memberikan perintah berlawanan terhadap bawahannya dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan tempat tugas dan tanggung jawab mereka saling bertindihan agar orang yang lebih kuat menjalankan pekerjaannya. Dengan cara ini, Hitler mendorong saling tidak percaya, persaingan, dan perkelahian di antara bawahannya demi mengonsolidasi dan memaksimalkan kekuasaannya. Kabinetnya tidak pernah rapat setelah tahun 1938, dan ia meminta para menterinya tidak bertemu secara pribadi. Hitler biasanya tidak memberi perintah tertulis, ia memberitahunya secara verbal atau disampaikan melalui rekan dekatnya, Martin Bormann. Ia mempercayakan semua dokumennya,
penunjukannya, dan kekayaan pribadinya ke Bormann dan Bormann memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan arus informasi dan akses ke Hitler. Hitler secara pribadi membuat semua keputusan militer besar. Sejarawan yang menilai kinerja setuju bahwa setelah awal yang kuat, ia semakin tidak fleksibel setelah 1941 sehingga ia menyia-nyiakan kekuatan militer yang dimiliki Jerman. Sejarawan Anthony Beevor berpendapat bahwa saat perang pecah, Hitler adalah pemimpin yang terinspirasi, karena kejeniusannya terletak pada menilai kelemahan orang lain dan memanfaatkan kelemahan tersebut. Akan tetapi, sejak 1941 sampai seterusnya, ia menjadi sangat sklerotik. Ia tidak mengizinkan kemunduran atau fleksibilitas dalam bentuk apapun di antara komandan lapangannya, dan hal tersebut sangat menghancurkan. Warisan Adolf Hitler. Peristiwa bunuh diri Hitler dianggap para sejarawan kontemporer sebagai mantra yang dipatahkan. Menurut sejarawan John Toland, tanpa pemimpinnya, sosialisme nasional meledak bagaikan gelembung. Aksi Hitler dan ideologi Nazi hampir dianggap secara universal sebagai sesuatu yang sangat immoral. Menurut sejarawan Ian Kershaw, belum pernah terjadi dalam sejarah kerusakan semacam itu, secara fisik dan moral, dikaitkan dengan nama satu orang saja. Program politik Hitler mengakibatkan pecahnya Perang Dunia, meninggalkan Eropa Timur dan Tengah yang hancur dan miskin. Jerman sendiri mengalami kehancuran menyeluruh yang dijuluki Jam Nol. Kebijakan Hitler mengakibatkan penderitaan manusia dalam skala yang luar biasa. Menurut R.J. Rummel, rezim Nazi bertanggung jawab atas pembunuhan demosida terhadap sekitar 21 warga sipil dan tahanan perang. Selain itu, 29 juta tentara dan warga sipil tewas akibat aksi militer di teater Eropa pada Perang Dunia II, dan peran Hitler dideskripsikan sebagai perancang utama perang yang mengakibatkan 50 juta orang tewas dan jutaan lainnya meratapi kematian mereka. Para sejarawan, filsuf, dan politikus sering memakai kata iblis untuk menyebut rezim Nazi. Banyak negara Eropa mengkriminalisasikan dukungan terhadap Nazisme dan penolakan Holocaust. Sejarawan Friedrich Meinecke menyebut Hitler sebagai salah satu contoh terhebat kekuatan tunggal dan luar biasa seseorang sepanjang kehidupan sejarah. Sejarawan Inggris Hugh Trevor Roper memandangnya sebagai salah seorang penyederhana sejarah yang buruk, sosok penakluk dunia yang paling sistematis, paling bersejarah, paling filosofis, tetapi paling kasar, paling kejam, paling tidak murah hati yang pernah diketahui umat manusia. Bagi sejarawan John M. Roberts, kekalahan Hitler menandakan akhir fase sejarah Eropa yang didominasi Jerman. Sebagai penggantinya, muncullah Perang Dingin, sebuah konfrontasi global antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Subscribe to my channel.